Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Nurul Iza dengan NPM 219010320072 dari kelas Agribisnis 5B akan menyampaikan praktikum MPO bagian hilir pangan dengan dosen pengampu Ibu Dr. Dwi Susulawati SPMP. Untuk komoditas pangan yang saya ambil yaitu kedelai untuk produk olahan tempe. Yang pertama pendahuluannya, yaitu kedelai merupakan tanaman pangan terpenting ketiga setelah padi dan jagung. Komoditas ini kaya protein nabati yang diperlukan untuk meningkatkan gizi masyarakat, aman dikonsumsi, dan harganya murah. Kebutuhan kedelai terus meningkat seiring dengan meningkatnya permintaan untuk bahan industri pangan seperti tahu, tempe, kecap, susu kedelai, tauco, dan snack. Tempe sendiri merupakan makanan khas Indonesia yang terbuat dari fermentasi kedelai dengan ragi tempe atau kapang rhizopus. Produk tempe ini banyak dikonsumsi oleh masyarakat lokal, bahkan saat ini sudah mendunia sebagai pengganti daging bagi kaum vegetarian. Yang pertama, informasi agroindustri. Agroindustri tempe milik Bapak Sutik berdiri sejak 30 tahun lalu dan terletak di Jalan Jaya Taman Rejo, Kelurahan Mercusari, Kota Malang. Tujuan didirikan agroindustri ini adalah untuk memenuhi kebutuhan konsumen di sekitar desa, di mana tempe sendiri merupakan makanan tradisional yang sangat digemari warga setempat. Visi dan misi agroindustri. Visinya menjadikan usaha produksi tempe dengan skala kecil yang mampu menguasai pasar, dan misinya yang pertama menggunakan produk yang berkualitas dan aman, yang kedua mengutamakan kebutuhan konsumen. Untuk alat dan bahan produksi tempe, yang pertama menggunakan alat sebagai berikut. Yang pertama tungku, panci perebus, bak pencuci kedelai, bak perendam kedelai, mesin penggiling kedelai, dan rak cetakan yang terbuat dari bambu. Untuk bahannya sendiri terdiri dari dua bahan, yaitu ragi dan kedelai. Berikut merupakan proses pembuatan tempe. Yang pertama di sini ada pencucian dan perendaman, kemudian pencucian lagi, kemudian dilakukan perebusan, yang kemudian dilakukan penggilingan, kemudian pencucian, kemudian perendaman, kemudian perebusan kembali, kemudian pendinginan, kemudian proses peragian, dan yang terakhir yaitu proses fermentasi. Untuk langkah lebih lanjut bisa disimak melalui video yang satu ini.这一次我真的睡着了。Strategi operasi agroindustri. Yang pertama, produksi. Bahan baku yang digunakan yaitu kedelai impor. Untuk satu kali produksi membutuhkan 40 kg kedelai dengan harga per kilogramnya sebesar
Rp9.800 dan menghasilkan 20 balok tempe dengan ukuran 30 kali 20 cm yang dijual seharga Rp25.000. Teknologi yang digunakan masih tradisional, yaitu menggunakan mesin penggiling yang tradisional, kemudian pencetakan balok tempe juga masih tradisional, kemudian pengemasan produk tanpa label dengan plastik atau daun pisang. Yang kedua, sumber daya manusia. Dari proses pengolahan dan pemasaran agroindustri ini dilakukan oleh 2 orang, yaitu Bapak Sutik sendiri bersama istrinya. Untuk lokasi produksinya bertempat di Jalan Jaya Tamanrejo, Kelurahan Merjosari, Kota Malang. Strategi pemasaran. Yang pertama, wilayah pemasaran produk tempe ini mencakup sebagian wilayah Kelurahan Merjosari. Produk ini didistribusikan secara offline langsung kepada konsumen maupun didistribusikan melalui toko sayur atau melijo. Untuk saat ini, promosi masih dilakukan secara mulut ke mulut dan metode pembayaran menggunakan cash atau tunai. Strategi pengembangan produk. Yang pertama, meningkatkan kualitas produk yang dihasilkan dengan menggunakan bahan baku yang berkualitas. Yang kedua, penentuan harga yang relatif dapat dijangkau oleh semua kalangan masyarakat. Yang ketiga, menciptakan produk baru dari olahan tempe, contohnya seperti keripik tempe. Kemudian yang terakhir yaitu kendala dan solusi dalam agroindustri. Kendala dalam agroindustri ini yaitu yang pertama kualitas dan kontinuitas produk pertaniannya kurang terjamin. Yang kedua kemampuan SDM masih terbatas. Yang ketiga teknologi yang digunakan masih bersifat sederhana sehingga menghasilkan produk yang berkualitas rendah. Yang keempat, kemitraan antara agroindustri dengan distributor atau konsumen rumah tangga belum berkembang secara luas. Kemudian solusi untuk agroindustri ini yaitu yang pertama bermitra dengan pemasok bahan baku sehingga produksi bisa berjalan dengan lancar. Yang kedua menambah kapasitas produksi. Yang ketiga menciptakan packaging dan label untuk menciptakan pasar yang lebih luas. Yang keempat, upgrade teknologi dengan yang lebih modern dan diimbangi oleh perekrutan SDM yang mumpuni. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.